Halo sahabat Diani, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sahabat Diani tentunya tahu dong, selain sebagai wedding organizer, saya juga mempunyai sekolah WO dengan nama Belladonna The Institute untuk mencetak wedding organizer. Nah, waktu Diani mengajar, banyak murid-murid di kelas yang bertanya kepada saya, "Bu, tata cara perkawinan gereja Katolik, posisi pengantin pria itu di mana sih? Di kiri atau di kanannya pengantin wanita?" Memang ya sahabat Diani, posisi berdiri atau duduknya pengantin wanita, pengantin pria cukup membuat bingung. Nah, supaya sahabat Diani tidak bingung, kata kuncinya tuh satu, sahabat Diani harus ingat. A wife, seorang istri, selalu berdiri di sisi kiri suaminya. Kenapa begitu? Karena ada kaitannya dengan jantung. Jadi menurut sejarahnya nih katanya, jantung manusia kan terletak di rongga dada sebelah kiri. Jadi seorang istri tuh letaknya posisinya di kiri suami. Seolah-olah tuh ingin mengatakan engkau jantung hatiku. Jadi pada saat mempelai wanita nih belum mengucapkan janji pernikahan ya di gereja Katolik, belum melakukan sumpah pernikahan, janji pernikahan, maka posisinya di kanan dari mempelai pria. Pada saat sudah janji pernikahan kan berarti sudah sah sebagai suami istri. Dia berpindah tempat di sisi kiri suaminya. Jadi kata kuncinya ingat aja jantung sahabat Yani. Jantung tuh di sisi kiri. Maka seorang istri posisinya di kiri suaminya. Nah, bagaimana dengan prosesi masuk di gereja Katolik? Kan ada dua macam ya. Pertama yang mempelai prianya sudah ada di altar menunggu mempelai wanita. Mempelai wanita digandeng oleh ayahnya. Yang kedua, mempelai pria dan mempelai wanita sama-sama masuk dari belakang menuju ke altar. Nah, kalau mempelai pria dan mempelai wanita sama-sama masuk dari belakang menuju ke altar, saat itu kan mereka belum suami istri, belum mengucapkan janji pernikahan. Maka si wanita berdiri di kanan mempelai pria, jalan ke depan tuh di sisi kanan, di posisi kanan mempelai pria. Lalu bagaimana kalau yang mempelai pria sudah menunggu di altar, mempelai wanita digandeng oleh ayahnya? Nah, mempelai wanita juga berdiri di kanan ayahnya. Karena a daughter, anak perempuan selalu berdiri di sisi kanan dari sang ayah. Kalau seorang istri di sisi kiri suaminya. Cukup jelas ya? Lalu bagaimana sekarang dengan cincin kawin, Bu? Jadi cincin kawin itu di tangan kanan apa di tangan kiri? Nah, sebenarnya sahabat Yani, yang benar kalau kita mengacu ke adat barat ya, cincin kawin itu terletak di jari manis tangan kiri. Kembali lagi mengacu ke jantung hati itu tadi. Tapi kalau di Indonesia, banyak termasuk Diani, saya suka memakai cincin kawin saya di tangan kanan. Karena di Indonesia sering dikatakan tangan kanan itu tangan yang baik. Sebenarnya cincin kawin kenapa di tangan kiri juga selain alasan historical tadi yang masalah jantung hati, juga ada alasan yang praktikal sahabat Diani. Kalau sahabat Diani right handed, orang bertangan kanan, coba deh taruh cincin kawin di tangan kanan kalian, lalu jabatan tangan, sakit loh sahabat Diani. Itu saya alami sendiri waktu saya menikah. Cincin kawin saya letakkan di jari manis tangan kanan, lalu salaman dengan tamu-tamu yang hadir di pesta pernikahan saya. Aduh, itu sampai meringis kesakitan, sampai harus dipindahkan cincinnya ke jari manis tangan kiri. Karena sebenarnya memang cincin kawin harusnya di tangan kiri. Selain itu, alasan yang ketiga adalah kalau di barat sana orang itu kan memakai jalur kanan ya sahabat Yani ya. Apa-apa tuh datang dari arah kanan. Maka kenapa seorang istri itu di sebelah kiri? Kenapa cincin kawin juga di sebelah kiri? Karena ibaratnya laki-laki itu yang harus menghadang dulu segala sesuatu. Jadi melindungi istrinya kan, bukan istrinya yang menghadap mobil yang datang ke arah mereka seperti itu. Nah, jadi banyak ya alasannya sahabat Yani ya, cukup menarik ya. Kalau sahabat Diani ingin tahu lebih banyak, ini yang Diani kupaskan cuma kulit-kulitnya nih, baru kulit-kulitnya saja. Kalau ingin tahu lebih banyak tentang tata cara pernikahan dari agama-agama lain juga ya, kami ada kelasnya
Dan kelas kami yang paling dekat, yaitu How to Make Money by Becoming a Wedding Organizer, akan diadakan tanggal 4 Juli sampai 8 Juli 2022. Namun kami juga ada kelas-kelas lainnya, seperti tadi saya katakan, kelas-kelas mengenai tata cara pernikahan dari agama-agama lain, bukan hanya Katolik saja. Lalu ada kelas merangkai bunga, ada kelas MC, kelas make up ya. Nah, untuk tahu lebih jelasnya, sahabat Yani bisa ikuti Instagram kami theinstitute_id atau website kami www.belladonnagroup.id. Terima kasih.